Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra as-siyami wal qiyam. Wa sallallahu ala sayyidil anbiya'i wal anam. أفضل من صلى وقام محمد بن عبد الله سيد ولد أدنان وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، ittaqullaha ta'ala wa ati'u. Ittaqullaha ya ibadallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha ayyuhan nas fa inna khairaz zadi taqwa wattaqullaha ya ulil albab. Kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita hidup sekali ini di dunia yang tidak akan pernah terulang kembali ketika kita meninggalkannya. Kita hidup dianugerahi Islam, dianugerahi iman dan ihsan serta ibadah yang makbul di sisi Allah, insyaallah taala, amin. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana Allah tidak menjadikan segala sesuatu dalam tingkatan yang sama. Di antara manusia ada manusia yang termulia, yaitu para nabi dan para rasul. Di antara para rasul dan para nabi ada rasul yang paling mulia, yaitu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di antara waktu-waktu yang ada yang kita alami, kita hidup di dunia ini, ada waktu yang termulia, yang teragung, termustajab, yaitu waktu sepertiga malam yang akhir. Di antara hari-hari yang kita alami, ada hari yang paling mulia, yaitu hari Jumat. Yang saat ini kita berada di hari yang paling mulia, disebut dengan Sayyidul Ayyam. Begitu pula bulan-bulan yang kita lalui selama 1 tahun. Ada bulan yang termulia, yaitu bulan Ramadan. Bersyukurlah kaum muslimin rahimakumullah, manakala kita bisa menjumpai Ramadan, kemudian kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dan bisa melaksanakan qiyam Ramadan. Ini adalah nikmat yang besar, nikmat yang agung, yang mengharuskan kita semua membuktikan kesyukuran kita dengan sungguh menjaga ibadah Ramadan kita, dengan sungguh menjaga qiyamul lail kita, berdiri solat tarawih dan menjaga kesempurnaan puasa Ramadan dengan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dan kefasikan. Karena orang berpuasa berarti dia menahan diri dari segala yang buruk, dari segala yang fasik, dari segala pengaruh hawa nafsu. As-siyam huwal imsak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi menyatakan, yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli fasyamu li wa ana ajzi bih. Allah berfirman, puasa hanya milikku dan aku sendiri yang akan memberikan balasan untuk hamba-hambaku yang dapat menyempurnakan puasa. Apa kesempurnaan puasa? Dia meninggalkan makanan, dia meninggalkan minuman, dan dia meninggalkan syahwat. Syahwat yang dimaksud adalah kemaksiatan mata, kemaksiatan telinga, kemaksiatan lisan,
kemaksiatan tangan, kemaksiatan kaki, dan kemaksiatan seluruh anggota badan. Itulah cara kita menjaga kesempurnaan puasa kita. Bukan hanya meninggalkan makan dan minum, tapi juga kita meninggalkan hal-hal yang dilarang dilihat dengan mata, yang diharamkan oleh Allah untuk dilihat. Begitu juga yang kita dengar. Kita berpuasa dilarang mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suara-suara fitnah, suara-suara mengadu domba, suara-suara menggunjing saudara muslim, suara-suara yang menyakitkan hati jangan didengarkan karena kita sedang berpuasa Ramadan. Begitu pula lisan kita. Kita jaga, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Jangan memfitnah, jangan menggunjing, jangan berdusta, jangan mengumpat, jangan marah yang melampaui batas, jangan mengeluarkan kata-kata yang buruk. Karena semuanya itu dapat mengurangi pahala puasa, bahkan menghabiskan pahala puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua, rubba sha'im laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Kadang-kadang ada orang berpuasa di mana puasanya dia tidak mendapatkan apapun dari keutamaan dan pahala. Dia hanya mendapatkan lapar dan haus dahaga, wal iyadu billah, naudzubillah min dzalik. Begitu pula berdirinya, begitu pula salat tarawihnya, salat malamnya. Kata Rasulullah, rubba qa'imin laisa min qiyamihi illa ta'ab. Tidak ada dari berdirinya dia kecuali capek yang berlebih karena dia berdiri lama namun dia tidak mendapatkan pahala. Maka jagalah, laksanakanlah Ramadan dengan penuh kesyukuran, penuh keridhaan terhadap hukum-hukum Allah, dan laksanakanlah dengan keikhlasan. Karena ini disebut fursah dhahabiyah, kesempatan emas bagi setiap hamba Allah yang ingin mengejar kekurangan amal baik di masa lalu atau ingin menutupi keburukan-keburukan di masa lalu. Inilah waktunya, inilah bulannya. Setiap hari, setiap malam, malaikat berkeliaran kemana-mana. Malaikat mengumumkan, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyas syarr aqsir. Wahai orang-orang yang ingin kebaikan, ingin tambalan kebaikan dari hari-hari yang dia kurang kebaikannya, aqbil, inilah bulannya, inilah harinya, inilah waktunya. Ayo menghadap, jangan mundur, jangan malas, jangan terbelakang, jangan terlambat. Aqbil. Wa ya baghiyas syarr, wahai orang-orang yang ingin melakukan keburukan di bulan puasa, ini bukan bulannya, ini bukan waktunya, ini bukan masanya. Di bulan puasa adalah bulan yang sangat suci dan bulan yang terhormat sampai Allah menutup seluruh pintu neraka. Itu pertanda bahwa kita sebagai hamba Allah hanya diajak untuk melakukan kebaikan, mengejar surga setinggi-tingginya. Lebih dari itu, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah kesempatan emas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf billahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Wahai hamba, wahai umatku, kenalilah Allah, dekatlah dengan Allah manakala anda berada di dalam waktu yang longgar, waktu yang aman, waktu yang strategis untuk mendapatkan lipatan pahala. Tidak ada yang lebih strategis, tidak ada yang lebih banyak lipatan pahala daripada bulan Ramadan. Kenali Allah, berkenalanlah dengan Allah, dekatlah dengan Allah di bulan yang baik, maka balasannya, kata Rasulullah, ya'rifka fis syiddah, maka Allah akan dekat, akan mengenali kamu, tidak akan pernah meninggalkan kamu ketika kamu dalam kesulitan. Di dalam Al-Quran Allah memberikan dua gambaran. Ada dua orang yang ditenggelamkan oleh Allah ke dalam lautan, yang satu diselamatkan, yang satu tidak diselamatkan. Yang pertama yang diselamatkan adalah Nabi Yunus alaihi salam. Pada saat beliau berdakwah kepada kaumnya, bertahun-tahun beliau bersabar berdakwah, namun tidak ada satu orang pun yang beriman kepada beliau. Akhirnya beliau memutuskan diri, merasa
saya tidak mungkin berdakwah di tempat ini lagi. Dan beliau meninggalkan kaumnya. Pada saat beliau meninggalkan kaumnya, beliau datang ke pesisir pantai dan menaiki perahu yang sudah penuh dengan penumpang dan penuh dengan barang-barang bawaannya, dengan muatan barangnya. Beliau memaksakan diri untuk ikut menaiki karena orang-orang bahkan nahkoda perahunya mengenali beliau dan menyiapkan tempat untuk beliau. Ketika perahu itu berlayar sampai di tengah lautan, di tengah bahtera yang sangat lebar dan ombak yang sangat besar, kemudian datanglah angin yang sangat kencang dan perahu itu dipastikan tenggelam. Kata mereka bersepakat yang ada di dalam perahu, hari ini kita pasti tenggelam kecuali kalau kita mengurangi beban perahu yang kita bawa. Akhirnya satu persatu barang muatan mereka dilemparkan ke dalam laut. Tapi semakin ombak semakin besar, angin semakin kencang, mereka perhitungkan bahwa ini harus ada penumpang yang dilemparkan, yang dikorbankan untuk dibuang ke lautan supaya muatan perahu lebih ringan dan bisa selamat. Orang banyak yang di dalamnya bisa selamat. Dilaksanakanlah diundi saat itu. Undian pertama yang keluar adalah nama Yunus ibnu Matta. Kemudian diundi lagi karena mereka tidak setuju kalau Nabi Yunus yang dilemparkan ini adalah seorang Nabi, utusan Allah, seorang yang soleh, nggak mungkin kita lemparkan ke dalam laut. Diundi yang kedua kali yang keluar tetap nama beliau, Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian diundi yang ketiga kali karena mereka belum puas. Yang ketiga kali pun yang keluar adalah undian yang bernama Yunus alaihissalam. Nabi Yunus sadar, ini saya kali ini mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala karena saya telah meninggalkan kaum saya sebelum mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau mengatakan, tidak perlu kalian mengundi lagi. Sampai 1000 kali pun kalian mengundi, pasti saya yang kena karena ini adalah peringatan Allah untuk saya. Tidak perlu kalian susah, saya yang akan melompat ke dalam lautan. Melompatlah beliau dan diterimalah dengan ikan besar, ikan yang sangat besar dengan mulut yang sudah menganga. Beliau melompat dan langsung masuk di perut ikan yang besar. Ikan yang besar menutup mulutnya, kemudian dia menyelam ke dasar lautan, Begitulah Nabi Yunus dibawa ke dasar lautan kurang lebih 40 hari 40 malam. Beliau tidak mati. Kenapa tidak mati? Karena beliau berzikir kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Beliau sadar, beliau terbangun dan beliau yakin bahwa beliau masih hidup ketika beliau mendengar di kanan kirinya ikan-ikan semuanya bertasbih kepada Allah. Beliau mengatakan, ikan saja bisa hidup di dalam api dengan cara bertasbih kepada Allah, maka tentulah Allah pasti menyelamatkanku dengan bertasbih kepadanya. Beliau duduk dan bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, suara itu sampai ke langit sana, sampai ke sisi Allah. Para malaikat yang di dekat Allah mengatakan, ya Rabb, wahai Allah, kami mengenali suara ini, suara la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kami mengenali suara tasbih ini dan kami kenal siapa yang mengucapkannya, tapi kami tidak tahu di mana dia sekarang berada. Ada di mana hanya Allah yang tahu. Berada di gelap perutnya ikan, gelapnya perut ikan, berada di gelapnya lautan, berada di gelapnya di bawah ombak yang menggunung, dan berada di gelapnya malam yang sangat gelap. Suaranya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tasbihnya itulah Allah menyelamatkan Nabi Yunus dan memerintahkan ikan besar untuk membawa keluar Nabi Yunus dan memuntahkannya di pantai. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pertanyaannya, kenapa Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah? Yang pertama, karena beliau bertasbih di dalam perut ikan. Dan yang terpenting, karena sebelum itu beliau sudah membiasakan, sudah istiqamah dalam bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayatnya disebutkan, dijawab oleh Allah, laula
an kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya sebelum itu Yunus tidak termasuk orang yang istiqamah, beribadah, bertasbih kepada Allah, walaupun dia sudah masuk di dalam perut ikan dan dia bertasbih kepadaku, seandainya sebelumnya dia bukan orang yang istiqamah dalam bertasbih kepada Allah, tidak akan aku selamatkan. Perut ikan akan menjadi kuburan dia sampai hari kebangkitan. Apa hikmah yang bisa kita ambil, saudaraku yang dirahmati Allah? Kenali Allah di waktu kita longgar, di waktu kita aman, di waktu kita tenang, di waktu lipatan-lipatan pahala seperti bulan Ramadan. Maka pada saat nanti kita mendapatkan ujian, mendapatkan berat, mendapatkan kesusahan, kita berdoa kepada Allah, maka pasti Allah mengenali kita dan menyelamatkan kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, ayyuhal muslimun, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Allah memberikan gambaran yang kedua, orang yang ditenggelamkan namun tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Dia adalah Fir'aun. Fir'aun musuh Nabi Musa alaihi salam. Ketika Fir'aun ingin menunjukkan kekuasaannya, ingin menunjukkan kekuatannya, ingin menunjukkan kesombongannya, Fir'aun mengajak pasukannya sejumlah 600.000 pasukan untuk mengepung, untuk mengejar Bani Israel yang telah melarikan diri dari kawasan Mesir. Digerakkanlah pasukan yang besar dengan segala persenjataan yang cukup dan lengkap untuk mengepung hanya beberapa ribu orang. 600.000 mengejar hanya 1.000-2.000 Nabi Musa dan Bani Israel. Terkejarlah Nabi Musa dan Bani Israel dan mereka sudah dikepung, sudah berada di muka atau di pantai laut dan tidak mungkin mereka maju ataupun mundur karena pasukan sudah siap membantai mereka. Pada saat yang demikian Allah membuka jalan untuk Nabi Musa alaihi salam. Idrib bi'asakal hajar, wahai Musa, tongkat yang kamu pegang itu pukulkan ke lautan. Fanfalaqa fakana kullu firqin qattaudin azim. Setelah tongkat Nabi Musa dipukulkan ke laut, maka laut ini membelah dan masing-masing belahan seperti gunung yang menjulang tinggi. Air tidak bersambung membentuk jalan sehingga Nabi Musa dan kaumnya mereka lari melewati jalan tersebut. Setelah Nabi Musa sampai di seberang dan sudah menaiki, Fir'aun mulai masuk. Mulai masuk dengan kesombongan. Dia lupa bahwa itu adalah mukjizat pertolongan Allah untuk Nabi Musa. Dia mengatakan, kalau Musa orang hina, Bani Israel yang aku jajah bertahun-tahun dibukakan mukjizat seperti ini, pastilah aku yang lebih agung ini lebih selamat daripada Musa. Ayo masuk. Pasukannya semua masuk bersama Fir'aun. Setelah mereka lengkap semua masuk ke dalam lautan sebanyak 600.000 orang itu, maka Nabi Musa diperintahkan oleh Allah kembali untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Pukulkan wahai Musa, lautnya ini akan menyatu lagi. Dipukulkan tongkat, menyatulah laut. Semua mati dan tenggelam kecuali Fir'aun. Bani Israel mengatakan, wahai Nabi Musa, kalau kami tidak melihat kematian Fir'aun, kami akan mati penasaran. Kalau betul engkau ditolong oleh Allah, kami bisa melihat Fir'aun. Lalu ditampakkanlah Fir'aun di atas air dan dia sudah tenggelam. Sebelum tenggelam diceritakan, sebelum dia mati diceritakan bahwa Fir'aun itu mengucapkan kalimah tauhid la ilaha illallah dan menyatakan iman. Dia mengatakan amantu annahu la ilaha illalladzi amana bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Sebelum dia mati dia menyatakan kepada Allah, aku beriman tidak ada yang berhak disembah
kecuali Tuhannya Musa, Tuhannya Bani Israel. Aku termasuk orang-orang yang masuk Islam. Mengatakan wa ana minal muslimin. Pertanyaannya, apakah kondisi yang demikian manfaat bagi Fir'aun? Tidak manfaat. Berbeda dengan Nabi Yunus tadi. Kenapa tidak manfaat? Allah menyatakan ketika Fir'aun mengatakan, aku beriman wahai Tuhannya Bani Israel. Wahai Allah, aku beriman, aku menyatakan iman sekarang. Oleh Allah langsung dijawab, Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Wahai Fir'aun, adakah sekarang kamu baru mau iman, sedangkan sebelumnya kamu adalah termasuk orang-orang yang selalu berbuat kejahatan, kezaliman. Kamu kafir sebelum datangnya ajal ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang pada saat tidak ada masalah, tidak ada cobaan, dia longgar tapi dia tidak kenal dengan Allah, maka pada saat dia ketemu celaka, Allah pun tidak akan mengenali dia dan meninggalkan dia sebagaimana Fir'aun. Maka para ulama mengingatkan kita, jangan lupa ini bulan Ramadan, waktu-waktu kita jangan digunakan untuk kemaksiatan, gunakan untuk kebaikan, untuk mencari pahala di sisi Allah sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama nanti juga di 10 malam yang akhir, kejarlah Lailatul Qadar, di mana satu malam itu kalau kita berhasil tidak tidur semalam dan kita betul beribadah di dalamnya, maka ibadah kita satu malam itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, daripada ibadah 83 tahun 4 bulan. Saudaraku yang rahmati Allah, itu bonus, itu hadiah, itu belas kasih Allah kepada umat ini. Umat ini tidak diberikan umur panjang sebagaimana umat-umat terdahulu, tapi umat ini dikasih lipatan, dirahmati, dikasih lipatan pahala seakan umurnya panjang sebagaimana umat terdahulu. Aqulu qawli hadza thumma usalli wa usallim ala nabiyyikum nabiyyir rahmati wal huda Muhammad ibn Abdullah kama amarakum bidzalika rabbukum biqaulih innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sahibil wajhil anwar wal jabinil azhar wal khalqil akmal waradallahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin alladhina qadaw bil haqqi wa bihi kanu ya'dilun Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sittatil baqin minal ashratil kibramil bararah wa an ashabi nabika ajma'in wa anit tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'hum bi afwika wa mannika wa karamika wa judika wa ihsanika ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin, Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza, Allahumma ansur ikhwanana fi sairi biladihim ala adwika wa adwihim ya arhamar rahimin. Allahumma aminna awtanana wa aslih wulata umurina waj'alhum a'immatan salihin adilatan rahimatan liru'ayahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.